Berbagai topik menarik dikupas dalam Dialog Hari Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersua kembali dalam program Komunikasi Bisnis untuk edisi hari ini, Senin 8 Februari 2021. Seperti flyer yang sudah kami blast di berbagai sosial media kami, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, bahkan juga ada TikTok ya. Tema kita untuk pagi hari ini adalah budaya organisasi dan pandemi. Bagaimana membangun budaya organisasi saat bekerja dari rumah. Di mana untuk program komunikasi bisnis ini juga bisa Anda dengarkan di RGR Tulungagung FM 90,01, Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9. Untuk Anda nanti ada peluang bertanya atau diskusi dengan para bisnis expert ya, di 0318961514 on air atau WA di 08213264 109. Sekali lagi temanya adalah budaya organisasi dan pandemi, bagaimana membangun budaya organisasi saat bekerja dari rumah. Kita tahu sahabat bahwa pembatasan aktivitas di luar, bekerja dari rumah atau work from home jadi pilihan. Bagaimana dengan organisasi di bisnis kita? Haruskah berubah atau butuh modifikasi? Nah, selengkapnya saya sudah tersambung via Zoom dengan pakar-pakar bisnis. Di antaranya ada narasumber kita dengan Pak Roni. Selamat pagi Pak Roni. Selamat pagi Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo. Salam sehat. Salam sehat juga untuk kita semua Pak Roni. Kemudian ada Pak Rudolfo Balmater atau Pak Rudi. Selamat pagi. Good morning Mr. Rudi. Good morning sir. Good morning. Selamat pagi Pak. Kemudian ada Pak Denis Firmansyah. Selamat pagi Pak Denis. Selamat pagi Mas Panji, Pak Roni, Pak Rudi, dan teman-teman yang lain. Salam sehat semua. Thank you sir. Thank you. Kemudian yang kemarin sempat absen atau minggu lalu sempat absen ya, mungkin karena ada deal-deal bisnis dengan Tesla barangkali. Enggak, saya absen karena diperintah sama Pak Rudi dan Pak Roni. Oh gitu ya. Tanda tangan aja itu $1 miliar katanya. Saya pikir ada MOU dengan Elon Musk gitu ya. Kemudian ada Pak Irawan. Selamat pagi Pak Irawan, apa kabar? Selamat pagi Pak Panji. Luar Selamat pagi semuanya untuk Pak Roni, Pak Denis, dan Pak Rudi Balmater dan yang mendengarkan Suara Sidoarjo. Thank you sir. Pagi Pak Irawan. Pagi Pak Irawan. Kemudian juga ada Pak Andreas Saputro. Selamat pagi Pak Andreas, apa kabar? Oh, sedang sibuk ini mungkin Pak Andreas. Baik, tema budaya organisasi dan pandemi, bagaimana membangun organisasi saat bekerja dari rumah, work from home. Tidak terasa, sudah hampir setahun ya Pak Roni ya. Kita di tengah pandemi COVID-19. Monggo pemaparannya Pak Roni. Terima kasih, selamat pagi Mas Panji, sahabat-sahabat semua, senior-senior saya, Pak Rudi, Pak Denis, Pak Irawan, yang semoga nanti berkenan untuk berbagi bersama kita semua. Tanpa terasa memang ada sudah relatif 1 tahun. Hari Minggu kemarin saya dapat WA dari seorang teman lama saya, tapi junior saya jauh begitu. Dia bilang, Pak, nggak terasa, saya nggak ngapa-ngapain 1 tahun. Di sisi lain, Mas Panji dan sahabat-sahabat semua, ketika kita menjalankan bisnis harus berjalan apapun kondisinya. Saya masih ingat ketika saya kuliah dulu, jadi juniornya Pak Rudi, itu saya pernah ditegur oleh profesor saya, gara-gara saya mengatakan, soal nomor 3 ini tidak bisa dijawab karena datanya tidak lengkap. Maka tidak ada jawaban yang bisa dilakukan untuk analisis itu. Saya ditegur begini, di dalam bisnis itu tidak penting data lengkap atau tidak lengkap, tapi harus ada decision besok itu pabrik dibuka apa enggak, mesin itu dinyalain atau dimatikan. Lengkap tidak lengkap, apapun kondisinya, bisnis harus ada decision. Meskipun keputusan itu tidak sempurna. Ada risiko yang harus dihitung, jadi tidak boleh gaya-gaya orang kampus, penelitian, kalau datanya nggak lengkap terus nggak bisa diambil keputusan. Nggak boleh. Di dalam bisnis itu tiap hari
security guy, satpam, itu harus tahu dia instruksinya hari ini pabrik buka apa tutup. Tidak mungkin seorang CEO mengatakan, mohon maaf saya tidak bisa mengambil keputusan buka atau tutup karena datanya tidak lengkap. Nah, semasa pandemi ini ada satu hal yang mengubah dunia, yaitu kita bekerja dari rumah. Memang sekian tahun yang lalu begitu ya, itu ada perusahaan-perusahaan yang memang sudah mempekerjakan pegawainya dari rumah. Itu ada. Tetapi tidak semuanya menjalani seperti itu. Ada karena bisnis modelnya memang memungkinkan. Ada orang atau ada banyak perusahaan itu yang bekerjanya nggak ada jam kerja. Kalau ditanya mau kerja jam berapa, terserah Anda. Dalam satu kesempatan saya berkunjung di beberapa perusahaan di sekitar Palo Alto, San Francisco. Itu perusahaan-perusahaan gede itu nggak ada jam kerjanya. Jadi kalau orang memilih datang jam 9, boleh. 9 malam maksud saya. Kerja sampai pagi itu haknya dia. Bahkan itu ada perusahaan-perusahaan yang tidak ada lagi kantor model konvensional seperti yang kita pahami hari ini. Ada ruangan direksi, ruangan komisaris, ruangan manajer, dan sebagainya. Itu dia seperti kantin di kampus begitu. Isinya hall. Jadi bisa saja CEO di sebelahnya dia itu adalah orang lain yang bukan tim intinya dia di dalam manajemen. Kenapa begitu? Karena sekarang ada yang namanya fleksibilitas kerja. Nah, semua ini Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo itu menunjukkan ada yang namanya visi, misi, nilai yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi ketika perusahaan mengatakan nilai-nilai yang kami anggap baik dan benar itu harus kami lakukan, maka itu yang nanti akan membentuk budaya perusahaan. Tetapi di masa pandemi ini, itu kan orang bekerja dari rumah. Pertanyaan, sejauh mana kita meyakini bahwa nilai-nilai itu ada? Kalau di sekolah misalnya, saya tahu dari anak-anak saya, itu dia harus pakai seragam sekolah. Meskipun yang dihadapi adalah laptop. Dia harus pakai seragam sekolah. Kenapa? Untuk menunjukkan, untuk memastikan perasaannya dia bahwa dia sedang sekolah. Karena kalau enggak, nanti dia jadi main-main. Jangan lupa, hari ini bisa saja Zoom-nya itu dibuka, tapi muridnya membuka website lain. Dia main game, main apa. Gitu. Jadi multitasking itu bisa terjadi. Yang selama ini di sekolah nggak ada. Nah, kalau di perusahaan juga demikian. Betulkah orang yang sedang work from home itu bekerja beneran? Ketika kita katakan, oke, ini proposal ini Anda akan selesaikan berapa lama? Dia katakan, saya akan selesaikan itu 8 jam kerja. Gitu. Betul nggak itu 8 jam kerja? Jangan-jangan cuma 2 jam kerja. Jangan-jangan cuma 3 jam kerja. Nah, tolak ukur seperti ini harus kita sepakati bersama, sehingga standar-standar yang dimiliki oleh perusahaan itu bisa terjadi. Saya beri satu contoh lagi. Saya sekarang untuk hal-hal tertentu dengan dokter saya nggak ketemu, cukup telepon-teleponan. Nanti kalau dia berikan resepnya dikirim pakai ojek online. Saya bayar 10.000. Jadi terima, saya bayar ke ojek online-nya. Kalau saya butuh surat rekomendasi ke tempat yang lain begitu ya, itu juga rujukan begitu ya, itu juga bisa dikirim. Nah, pertanyaan, apakah dokter bisa menjaga integritasnya, bisa menjaga budaya perusahaannya untuk bekerja sebagaimana kalau kita pasien datang? Itu perlu untuk selalu diuji, ditanyakan. Nah, di dalam bisnis saya ingin merujuk pada satu organisasi yang sampai hari ini saya anak buahnya Pak Rudi sebetulnya. Mohon maaf saya sebut Rotary. Rotary International. Karena modelnya sekarang ini kita dari rumah, maka semua orang kalau meeting tidak lagi ketemu tapi cukup pakai Zoom. Tapi di tempat saya protokolnya tetap dilakukan. Apa itu? Kalau untuk yang internal,
selalu dimulai dengan lagu Padamu Negeri, dan itu diputar. Kalau ada misalnya, katakanlah ada guest speaker yang lebih luas lagi yang melibatkan publik, maka akan dimulai dengan Indonesia Raya. Nah, hal ini dipastikan terus-menerus supaya kita ingat bahwa kita ini berorganisasi untuk tujuan itu. Kenapa harus Padamu Negeri? Karena Rotary International itu adalah organisasi pengabdian. Jadi lagu Padamu Negeri itu pas, mengabdi dia. Nah, kalau ini ditata terus, dijaga terus, orang akan ingat menjadi bagian dari situ. Dan di dalam Rotary itu ada prinsip dasar namanya 4-way test, 4 batu ujian. Nah, 4 batu ujian itu kalau dibunyikan terus, di-recite apa itu, dibacakan terus, orang akan ingat, oh iya, saya berorganisasi ini karena ada 4 hal kebaikan itu. Bahwa ini benar, saya lakukan ini benar, baik untuk semua orang, dan seterusnya. Nah, hal-hal yang seperti ini, Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, penting untuk selalu dimunculkan di dalam pertemuan-pertemuan organisasi yang menggunakan sistem online. Mengapa? Karena di rumah dia terlalu lama, bisa saja dalam tanda kutip, dia mulai kehilangan apa itu namanya sense terhadap hal-hal yang selama ini jadi standar perusahaan. Karenanya mesti diingatkan. Bahkan saya kalau sarankan ketika katakan bila perlu pada board meeting gitu, salah satu mesti sharing. Misi kita apa nih? Nah, besok kita ngomong atau minggu depan kita ngomong misi kita apa? Implementasinya bagaimana? Bisa nggak kasih contoh? Nah, sehingga kalau ini jalan terus, orang selalu diingatkan. Baku mutu misalnya kalau kita diproduksi atau kalau di organisasi pelayanan ya kayak rumah sakit gitu kan, itu ya harus selalu dimunculkan sehingga orang ingat atau orang diingatkan, oh iya. Kalau dibiarkan lama, orang dalam tanda kutip akan dibina oleh online-online itu, situs-situs online, oleh YouTube dan sebagainya. Sehingga bisa saja organisasi atau nilai-nilai organisasi atau budaya organisasi yang kita kembangkan itu bisa luntur. Apa yang namanya servis adalah yang utama. Apa yang namanya kualitas ada yang utama. Bagaimana prakteknya ketika kita menjalankan dengan Zoom. Nah, itu kalau jadi diskusi akan selalu membuat kita ingat. Karena jangan lupa work from home itu juga punya satu kelemahan, kita menjadi lebih rileks. Lebih rileks itu artinya adalah ya bekerjanya itu tidak seperti kalau kita datang di kantoran yang ada formalitas, ada hal-hal yang protokol lah kalau saya gunakan istilahnya. Itu Mas Panji, sebagai pengantar bagaimana nanti kita mungkin ketemu kasus-kasus juga yang bisa kita bahas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roni. Jadi mengingatkan saya beberapa waktu lalu di tahun 2019 dan di awal tahun 2020 ketika banyak orang bekerja, pagi-pagi sudah mandi, pakai pakaian yang rapi, berangkat, menikmati kemacetan, terus nyampe di ruang kerja, ketemu dengan teman kerja dan sebagainya, atasan dan sebagainya, bawahan gitu ya. Tapi sekarang pola seperti itu ada beberapa orang yang sudah mulai bergeser menjadi kebiasaan atau pola bekerja dari rumah. Baik, saya ke Pak, sebentar, saya lihat di Zoom dulu. Saya ke Pak Denis terlebih dahulu. Pak Denis. Ya, Mas Panji. Multi finance kalau kita bicara work from home sih memang sudah ini ya, bukan hal yang istilahnya itu agak sulit begitu ya diterapkan ya. Ya. Baik, mungkin saya terima kasih Pak Roni, masukannya luar biasa dan memang ini mungkin yang saya bisa lihat di perusahaan jasa seperti multi finance itu nggak terlalu banyak kesulitan ya, karena bisa dipilah-pilah yang dimana misalkan bisa dikerjakan dari rumah dan sebagainya. Namun misalkan kalau yang in charge di collection tentunya itu benar-benar harus ke lapangan, suka nggak suka ya, nggak bisa dihindari, malah ada kecenderungan akan
akan sulit, apalagi waktu awal-awalnya pandemi itu sangat sulit collection itu ketemu dengan nasabah karena berbagai alasan, baik itu alasan yang bisa diterima, akal sehat maupun tidak gitu pada saat itu. Nah, tetapi pada umumnya tidak terlalu bermasalah ya. Karena pengukurannya juga lebih mudah. Kalau multi finance itu bisnisnya sederhana, kan nggak ada terima dana masyarakat dan sebagainya. Nah, namun di sisi lain mungkin yang saya coba juga aspek lain, misalkan yang manufacturing ya. Kalau manufacturing jangan-jangan kalau orang yang kerja benar-benar misalkan di pabriknya itu memang kan nggak harus tetap ada, paling-paling hanya prokesnya lebih diperhatikan. Saya terbayang kalau yang pabrik garment di mana orangnya banyak sekali, itu saya belum tahu apakah harus dikurangi orangnya dan physical distancing dan sebagainya. Kira-kira itu Mas Panji tanggapan saya ke ulasannya Pak Roni. Terima kasih. Baik, sebelum ke Pak Rudi, saya ke Pak Irawan terlebih dahulu. Pak Irawan, kalau Anda melihat memang sudah hampir setahun ini kita sudah melakukan work from home gitu ya. Tapi di sisi lain supaya produktivitas tetap optimal meskipun kita bekerja dari rumah, hal-hal apa sih yang mungkin perlu dinotis ini Pak Irawan? Baik, Pak Irawan, mohon maaf suaranya nggak keluar. Ya, monggo. Maaf, lupa unmute. Saya beri contoh, Pak Panji, saya beri contoh real apa yang sedang kami lakukan dan sudah berlangsung 1 tahun. Kebetulan saya bergerak di bidang corporate finance. Dengan adanya Zoom, kami terbantukan sekali. Karena kenapa? Meeting-meeting dengan partner Singapura dan beberapa negara lain dan kota-kota yang berbeda baik Jakarta, Surabaya maupun bahkan Medan dilakukan lebih mudah. Jadi bahkan kalau dulu ke Medan harus berangkat ke sana, ke Singapura orang Singapura harus ke Indonesia, sekarang cukup melalui Zoom meeting bisa dilakukan. Sedangkan untuk misalnya jika mau melihat real dari kondisi pabrik yang sedang berjalan biasanya dilakukan melalui live Zoom juga gitu. Ya, jadi bisa dilakukan melalui itu untuk melihat mesinnya, untuk melihat stok-stok barang yang ada dan sebagainya. Oke, itu. Ada yang bidang kedua sebenarnya saya sebut hobi tanda kutip karena sebenarnya itu hobi walaupun dinamakan ekonomi kreatif, yaitu saya juga bergerak di bidang ekonomi kreatif, tepatnya galeri seni rupa. Bukan hanya saya, tapi beberapa teman yang di Indonesia, di luar negeri juga banyak, tapi di Indonesia memang tidak semua galeri bisa online, hanya beberapa galeri yang online. Ternyata dari teman-teman yang saya tanyain sama, dengan adanya pandemi ini, memang kedatangan kunjungan fisik dari para kolektor yang akan melihat karya seni rupa amat sangat berkurang jauh, drastis, amat sangat berkurang jauh. Tapi dari teman-teman yang ada, budaya organisasi untuk merespon, untuk menomorsatukan pelanggan selalu tetap kami lakukan. Bahkan caranya lebih detail, yaitu seniman nggak harus kirim karya seni ke galeri sekarang ini, tetap di studionya, tapi kami merespon customer kami atau kolektor kami atau institusi, yaitu museum-museum, dengan live atau rekaman dari video karya seni rupa tersebut. Jadi di budayanya ini, kalau saya melihat di ekonomi kreatif, mau nggak mau bergerak. Di konsultan tadi juga bergerak menyesuaikan dengan situasi pandemi ini. Begitu Pak Panji. Baik, jadi mau tidak mau, suka dan tidak suka, kita harus juga bisa mengambil celah atau hal-hal apa sih yang masih kita bisa optimalkan meskipun ada pembatasan untuk ketemu secara fisik, begitu ya Pak Irawan ya?
Ya, benar. Baik, saya ke Pak Rudi. Pak Rudi. Ya, good morning ya Pak Panji. Baik, Pak Rudi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya berterima kasih dengan Profesor Roni untuk topik yang sangat penting dan relevan bagi ini. Terima kasih dengan Pak Denis dan Pak Irawan yang kontribusinya sangat positif. Apa sebenarnya tujuan daripada budaya perusahaan atau organisasi ini? Ini adalah muncul sebab ada kepercayaan, assumption, persepsi atau feeling dalam satu organisasi. Nah, pertanyaan yang mendasar pada saat ini adalah apakah budaya organisasi menjadi aset atau competitive advantage atau menjadi liability, risiko bagi satu perusahaan. Ini dua hal yang harus kita perhatikan. Kenapa? Sebab pada saat ini sekarang banyak perusahaan yang mengalami penurunan omset dan juga profit, mengalami liquidity. Kadang-kadang quality service kepada customer menurun. Dan ada beberapa perusahaan sekarang yang kebetulan hilang market share. Itu salah satu situasi yang mungkin kita harus melihat mengenai budaya perusahaan ini. Apalagi yang diulaskan oleh Pak Roni dan Pak Denis bahwa dalam pandemic crisis ini memang kita harus ada perubahan. Ketiga, kita sudah mengalami beberapa bulan yang lalu mengenai isu morality daripada Board of Director Jiwasraya. Sekarang sudah 12 tahun di penjara. Garuda, CEO ada kesalahan. Itu juga harus memperhatikan mengenai budaya organisasi. Kan gitu. So, kalau ada juga perubahan dari organisasi CEO baru, itu juga menimbulkan ada perubahan mengenai budaya organisasi. So, jadi kita harus memperhatikan selalu apakah budaya organisasi atau perusahaan ini menjadi aset bagi organisasi supaya sustainable, mempertahankan kelangsungan hidup daripada perusahaan ini. Saya sebagai direktur dan juga audit committee dari beberapa TBK, saya lihat pemegang saham, mereka mau lihat bagaimana keadaan di pabrik. Di pabrik itu ada 500.000 karyawan. Apakah mereka mematuhi 5M, namanya health protocol? Sebab sewaktu-waktu authority akan tutup pabrik. Nah, ini sangat membahayakan. So, ini sekarang ada semacam satu signal dari pemimpin-pemimpin perusahaan bahwa karyawan 500.000 itu harus merubah style of work, day to day. Harus memperhatikan 5M, begitu. Nah, juga mengenai marketing. Kita sekarang menghindari in-person atau person-to-person meeting. Namun kita harus memakai teknologi. Kadang-kadang klien kita juga tidak kebiasaan begitu. Namun kita harus ada engagement atau touch our customer. Supaya kita mengerti, memahami bagaimana keadaan mereka. So, hal-hal ini memang adalah change yang kita gak bisa kontrol. Tapi namun mempengaruhi budaya dari perusahaan. Nah, ini tantangan berat yang dihadapi para pemimpin. Sejauh mana direktur itu bisa mencapai tujuan pertama, omset naik, profitability dipertahankan, dan likuiditas daripada perusahaan ini. Kalau enggak, everybody akan suffer. Oke, seperti yang kita alami sekarang, banyak top eksekutif sudah dikurangi 30% gaji. Dan bonus sudah tidak ada. Itu saya sudah lihat resolusi dari beberapa direksi selama pandemik ini ada. Nah, ini substantif perubahan-perubahan yang memang kita harus melihat impact daripada budaya perusahaan ini. Number one, seseorang leader dan karyawan harus mengerti mengenai adaptability. Bagaimana kita embrace perubahan-perubahan ini yang mungkin seperti di Jakarta hanya 25% diharapkan harus masuk ke kantor, dan yang lain harus pakai webinar atau apa. Apakah yuk kerja di rumah? Itu salah satu problem. Dan number two, konsistensi. Nah,
ini kan menyangkut also morality, consistency. Are you honest? Kan gitu. Benar-benar kerja di rumah. Benar-benar memperhatikan kepentingan daripada perusahaan. So, ini hal-hal ini, adaptability, consistency, involvement, gara-gara pandemic crisis ini mungkin diharapkan daripada seluruh karyawan. Sebab itu adalah nilai-nilai yang diperhatikan oleh pemegang saham atau para direksi. Sejauh mana you melindungi aset ini, triliun-triliun aset ini, bagaimana? Nah, ini hal-hal ini yang harus diperhatikan. Saya rasa sangat penting untuk kita bahaskan, apakah budaya perusahaan ini menjadi aset competitive advantage? Apakah menjadi liability? Dan bagaimana kita melakukan perubahan-perubahan ini? Ini sangat penting yang diambil topik oleh Profesor Roni dan rekan-rekan Pak Dennis dan Pak Irawan yang men-share mengenai bagaimana kita bisa embrace this change. Pak Panji, terima kasih Pak Panji dengan kesempatan yang saya share. Thank you very much. Ya, you welcome. Terima kasih juga untuk Anda, Pak Rudi, Pak Dennis, Pak Irawan. Kita jeda dulu, nanti kita akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Dan juga akan saya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke WA di 0821-3264-109. Baik sahabat pendengar pemirsa di mana saja Anda berada, kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari, tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052. 081 230 55052. Sahabat Bea Cukai Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pelayanan maupun pengawasan, satu di antara inovasi dalam penyederhanaan proses bisnis melalui KEISA, Custom and Axis Integrated System Automation. Di tahun 2018 sampai 2024, Bea Cukai Sidoarjo menerapkan KEISA 4.0 yang mengedepankan single core system, smart custom axis dengan mengoptimalkan pengawasan yang memanfaatkan teknologi. Kemudian ada layer support, mengotomasi proses bisnis pendukung, analitik berupa pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan organisasi. Informasi ini persembahan Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik yo. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Sanib bin Satugin. Sanib bin Satukin dulu tinggal di Dusun Watesari, RT 16 RW 3, Desa Watesari, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudara Sanib bin Satugin, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo, hari ini Senin 8 Februari 2021, mulai jam 9 pagi.
Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok to, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Mosok rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar di Bea Cukai. Lokasi pembuatannya di kene ya gak enek. Terus di kene rokok ilegal gak enek gambar karo peringatannya teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Terima kasih sahabat pendengar pemirsa di mana saja Anda berada, masih bersama di program Komunikasi Bisnis. Tema kita budaya organisasi dan pandemi, bagaimana membangun budaya organisasi saat bekerja dari rumah. Lewat chat Zoom ada Pak Andreas ini yang sempat bertanya, mungkin ada peluang saya ngobrol atau kami ngobrol langsung dengan Pak Andreas. Pak Andreas. Halo Pak Andreas. Oh, mungkin hanya disampaikan via Zoom saja kalau begitu ya. Oke. Halo. Pak Andreas. Bisa dengar suara saya Pak Andreas? Kelihatannya di unmute, di mute itu kelihatannya. Oke, siap. Oh, selamat pagi, terima kasih. Silakan sampaikan pertanyaannya Pak Andreas. Tadi saya lihat Anda juga chat di Zoom tadi. Monggo. Ya, pagi Prof. Apa kabar? Mau bertanya ini masalah produksi. Kebetulan kan kami pemberdayaan anak berkebutuhan khusus keluarga prasejahtera, memilah-milah sampah untuk dijadikan produk disinfektan dan detoksikan. Selama pandemi ini produksi kami menurun banyak, ini boleh dikata hampir 30%. Dikarenakan pekerja harian itu, maaf kata, kurang begitu berminat untuk mengerjakan pekerjaannya. Walaupun menurut saya harian itu dibayar 1 jam itu 10.000 sudah cukup. Jadi mereka lebih senang tinggal di rumah. Kalau 1 hari itu udah dapat 100.000, lebih baik tinggal di rumah 2-3 hari, nanti baru hari keempat datang lagi, atau mencari pekerjaan lainnya, misalnya cuci baju atau momong bayi dan sebagainya, yang menurut mereka bisa menghasilkan lebih banyak. Dan mereka tidak mengharapkan untuk menjadi pengusaha seperti yang saya harapkan, supaya mereka bisa berusaha sendiri, karena saya harapkan mereka itu tidak tergantung orang lain. Nah, walaupun kami sudah melakukan dinamika kelompok, jadi kalau setiap Sabtu itu mereka dikumpulkan untuk bermain bersama, diberikan motivasi dan seterusnya, tapi nampaknya hasilnya belum ada. Kira-kira bagaimana menurut pendapat Prof? Adakah solusi untuk masalah ini? Terima kasih. Baik, Pak Roni, sebelum dijawab, ini juga ada pertanyaan yang masuk ke WA 0821 3264 109. Ini dari Pak Jai yang ada di Porong. Pak J mengatakan adanya pembatasan kegiatan masyarakat ini, satu diantaranya berimbas ke aktivitas di manufaktur atau pabrik ya. Kebetulan Pak J ini adalah atasan. Nah, kadang-kadang kan di shift untuk tidak masuk. Nah, bagaimana supaya anak buah ini tetap bekerja secara produktif ketika di perusahaan, tanpa ada pengawasan secara langsung, ada atasan di sana. Bagaimana menciptakan iklim budaya supaya anak buah tetap produktif meskipun tidak ditunggui oleh atasan. Baik, terima kasih Pak J yang ada di Porong. Ini similar, hampir sama dengan yang ditanyakan oleh Pak Andreas tadi ya. Baik, saya sampaikan juga selamat pagi untuk Pak Ardian Dwi Saksono, kemudian Ibu Ira Dewi Otimo, dan juga ada Bu Julia. Terima kasih sudah bergabung ini ya. Monggo Pak Roni. Terima kasih Mas Panji. Pertama ke Pak Andreas Saputro dari Medan. Terima kasih, berkali-kali kita diskusi dan mengagumkan
bisnis atau usaha yang dikembangkan oleh Pak Andreas ini sebetulnya sangat mulia. Selain objeknya adalah sampah, jadi bagaimana mengelola sampah dan mengubah sampah jadi rupiah, itu juga melibatkan orang-orang yang disabilitas, sehingga mereka itu punya peluang untuk mendapatkan pendapatan. Prinsip begini, Pak Andreas, ketika orang bekerja ada dua. Satu, hal yang dia suka. Dua, hal yang dia butuhkan. Gampangnya, orang kerja itu kan mau bahagia dan mau dapat duit. Yang too good to be true itu adalah bahagia dan dapat duit. Tidak banyak itu yang bisa bekerja dengan bahagia dan dapat duit. Duit besar maksudnya. Nah, yang juga bencana alam itu adalah yang tidak bahagia dan nggak dapat duit besar. Nah, sisanya itu trade off. Bahagia, duitnya nggak banyak, atau duitnya banyak tapi nggak bahagia. Nah, saya rasa kalau boleh bersaran begitu ya, mungkin teman-teman disabilitas dan keluarganya diajak berdiskusi tentang kuadran ini, empat poin ini. Bahwa ketika kita bekerja itu tujuannya apa? Nah, kalau boleh memang tujuan akhirnya adalah bahagia dan dapat duit. Tapi dalam proses itu biasanya akan terjadi pilihan gitu. Tidak bahagia dapat duit atau dapat duit tapi tidak bahagia. Tidak bahagia dapat duit itu artinya begini. Saya dapat duit banyak tapi saya sebetulnya nggak happy kerja di situ. Ada banyak alasan yang menyebabkan itu. Namanya keterpaksaan. Tapi ada juga orang yang bahagia tapi nggak ada duitnya. Itu namanya pengabdian. Nah, yang bahaya yang harus dihindari adalah tidak bahagia tapi juga tidak dapat duit. Sudah pengabdian nggak happy, itu nggak boleh. Nah, maka kalau diskusi sama mereka ini diingatkan tujuan hidup kita apa, ngapain kita begitu. Kemudian diajak mereka maunya membangun yang mana, mau mulainya dari mana. Karena secara teknis bisa saja mereka merasa bahwa apa yang dibantu oleh Pak Andreas ini adalah sesuatu yang mengisi waktu luang, bukan sesuatu yang utama bagi mereka untuk menopang hidup dan masa depannya. Atau ada bagian yang belum kesentuh tentang hatinya, sehingga dia masih lebih suka menjadi orang yang dependen daripada independen, seperti yang diharapkan oleh Pak Andreas tadi. Kalau dia independen kan dia bisa bisnis, punya usaha sendiri, dan mungkin ke depan akan menjadi sangat baik. Itu menurut hemat saya yang diajak duluan. Karena kalau hari ini kita langsung dorong, peluang terbesar adalah dia akan mengatakan, duit yang saya peroleh nggak banyak, sementara saya cuman modal tutup botol aja, saya ecek-ecek di pinggir warteg begitu, bisa dapat duit. Dan kalau dihitung-hitung, dalam sekian hari jam kerja bisa dapat lebih banyak. Permisi. Nah, itu pernah sekian tahun lalu kami hitung tuh hanya di satu spot saja di Sidoarjo sebetulnya, di GOR itu Mas Panji, itu kan ada orang yang jualan warung-warung begitu ya. Iya, PK5 itu. Hanya pada jam 4 sampai jam 6 atau jam 3, jam 4 sampai jam 6 atau setengah 7 sore ya. Itu anak yang nyanyi-nyanyi di situ, yang nyanyi lagunya juga nggak pernah selesai. Dia hanya membawa tutup botol yang dipaku begitu. Orang sini bilang ecek-ecek kan. Itu dapat 60.000. Dan itu kira-kira tahun 2016. Jadi hanya dalam tempo yang sekian jam saja, nggak sampai 3 jam, dia dapat 60.000. Memang ada faktor kasihan dan sebagainya. Nah, orang yang seperti ini akan menemukan bahwa dia nyanyi di pinggir jalan itu lebih nikmat. Kalau hanya lihat dari sisi uang, tidak jangka panjang. Nah, kalau ini kita dorong, kita ubah mindsetnya, Pak Andreas, diajak diskusi begitu, mungkin mereka akan muncul. Jadi pembicaraan memang harus dari hati ke hati. Butuh waktu memang menyadarkan orang yang tidak sadar. Karena rumusannya sederhana. Meyakinkan orang yang tidak tahu atau memberitahu orang yang tidak tahu
bahwa dia tidak tahu, padahal dia merasa sangat tahu, itu sulitnya setengah mati. Nah, orang-orang yang seperti ini bisa arahnya ke sana. Terima kasih, saya pindah ke Pak J di Porong. Pak J, ini pembatasan kegiatan dampak ke pabrik. Prinsipnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Irawan Hadikusuma. Jadi kalau kita ada di luaran, berarti komunikasinya harus baik. Komunikasi itu sesekali harus dibuat video. Jadi disepakati. Ayo kita lihat video hasilnya seperti apa. Kalau boleh saran, jangan jamnya tetap. Jangan tetap. Karena kalau jam tetap itu bisa ditunggu sama dia. Misalnya kalau sepakatan setiap jam 9 dia, maka setiap jam 9 dia akan tunggu. Sesudah itu dia bisa merdeka apa yang dia mau. Jadi videonya diambil pada jam yang berbeda. Jadi monitoring itu meskipun kita dari jauh, itu harus tetap dilakukan supaya komunikasi banyak. Saya mengatakan sederhana, memindahkan pekerjaan kepada orang lain bukan berarti tanggung jawabnya berubah. Mohon maaf ini di sini ada beberapa ibu. Ibu-ibu kan kadang-kadang memerintahkan pembantu di rumah untuk melakukan sesuatu. Ketika pembantu mengerjakan, itu sebetulnya tanggung jawab tetap ada di ibu-ibu itu. Jadi kalau misalnya masak nggak enak gitu, jangan bilang pembantunya, tapi mungkin ibunya yang tidak memberikan instruksi dengan lebih jelas, karena persepsi dia beda dengan kita. Nah, bagaimana menyamakan pandangan, menyamakan standar ketika kita tidak ada di tempat, itu menjadi sangat penting. Sekarang ada komunikasi. Telepon saya rasa sangat baik, dan sekarang bisa video call ya. Kalau pakai WhatsApp gratis, pakai Telegram juga gratis ya, bayar pulsa sih. Yeah. Itu kira-kira Mas Panji. Paketan data kan juga banyak ini sekarang orang yang jualnya. Baik, saya ke redaksi dulu Pak Roni. Ada satu pertanyaan yang juga tadi sempat dikolek oleh redaksi. Rafida. Baik, terima kasih Panji. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari WhatsApp redaksi dari Ibu Sinta di Candi. Jadi begini Pak, saya sudah melakukan berbagai macam strategi, namun hasil yang didapat tidak sesuai. Apalagi untuk para pengusaha kecil seperti saya agar bisa bertahan di tengah pandemi ini. Karena sepertinya perilaku konsumen saat next normal sangat berbeda. Baik, terima kasih Bu Sinta. Tidak dijelaskan usahanya apa Bu Sinta tadi? Tidak, Pak. Oke, baik. Monggo Pak Roni. Ya, terima kasih. Ini agak sulit ini pertanyaannya Bu Sinta di Candi karena tidak diceritakan ini bisnisnya apa dan kasusnya apa. Jadi secara teknis beginilah, perilaku pelanggan. Perilaku pelanggan itu kita bagi 3 aja ya. Jadi pelanggan itu ada 3 Bu Sinta, ada 3 jenis. Yang pertama adalah orang yang rasional. Orang yang rasional itu, mohon maaf, istilah kasarnya bekerja pakai otak. Orang yang seperti ini, cara berpikir untuk mengambil keputusannya adalah dia harus tahu, dia harus paham. Setelah itu dia harus suka, baru dia akan beli. Nah, kalau ibu punya bisnis yang arahnya kepada pasar yang rasional, berarti ibu harus punya flyer atau punya catatan, punya brosur yang detail. Karena dia akan tanya dengan detail, dia akan membandingkan dengan yang lain. Itu, dia harus tahu semuanya. Orang ini orang rasional, detail banget. Nah, orang ini sulit untuk bisa dimenangkan, tetapi kalau dia sudah dimenangkan, maka dia akan menjadi sangat loyal. Lama dia untuk pindah, sulit untuk pindah. Dan bahkan dia akan jadi marketer gratisan, dia yang akan menceritakan ke orang lain. Kenapa? Karena dia yakin dia sudah pelajari produk itu, barang atau jasa itu dengan baik, dia paham semuanya, dia sukai, dan kemudian dia beli. Orang yang kedua adalah orang yang emosional, yang istilah kasarnya bekerja pakai hati. Orang yang bekerja pakai hati itu ikut tren. Mudah sekali untuk dimenangkan, tetapi repot. Kenapa? Karena tiap ganti musim harus selalu diyakinkan kembali. Karena orang-orang yang seperti ini adalah pengikut tren. Tiap ganti musim dia ganti tren. Hari ini semua rambut dicat
oranye, dia akan ngecat rambutnya oranye. Nanti semester depan semua pakai berlian 3 karat, dia akan pakai berlian 3 karat. Karena dia sebetulnya emosional. Nah, orang emosional ini pendekatannya sederhana. Menangkan hatinya, kalau hatinya sudah suka, maka dia akan membeli. Bahkan dalam hal tertentu dia tidak perlu tahu barang yang dia beli itu untuk apa. Kita mungkin pernah ketemu orang, kenalan atau keluarga kita yang setelah belanja sesuatu, terus sampai di rumah dia bilang, aku nggak ngerti loh sebetulnya tadi ini beli buat apa. Nah, ini adalah orang yang emosional, yang membeli karena hatinya. Bisa saja karena ada pujaan hatinya, misalnya artis yang sangat terkenal, tokoh yang sangat terkenal yang dia puja. Apa yang dia lakukan, pakai seperti itu. Sampai dengan hari ini banyak orang yang pakai model Elvis Presley, bajunya Elvis Presley, rambutnya Elvis Presley, kulitnya hitam. Jauh dari Elvis. Tetapi itu yang dia suka. Nah, orang kalau berangkat dari suka, dia seringkali tidak membutuhkan penjelasan produk ini apa kehebatannya. Karena dia otaknya, bekerjanya adalah saya suka, saya putuskan. Bila perlu saya nggak tahu itu untuk apa. Kalaupun saya tahu itu untuk apa, itu bonus informasi. Nah, orang yang ketiga itu adalah orang yang kita sebut low involvement, yang tidak terlalu terkait. Apa ya namanya? Fungsional aja. Istilah saya bekerja pakai tangan. Kalau 2 tadi kan pakai otak, pakai hati, nah ini pakai tangan. Dia membeli sesuatu, pertama dia harus tahu fungsinya, untuk apa? Untuk membantu dia bekerja, untuk membantu dia mencapai tujuannya. Kemudian dia beli, dia tidak wajib untuk menyukainya. Contoh, orang-orang tertentu yang tidak pakai mesin cuci, itu suka sekali menggunakan sabun deterjen. Sabun deterjen itu busanya tidak mudah terurai di lingkungan. Itu bisa mencemari sungai, bisa mengganggu ekosistem, ikan dan sebagainya. Tetapi kalau kita orang bekerja dengan orang yang menggunakan deterjen ini, karena dia nggak ada mesin cuci misalnya, deterjen akan bagus, membantu dia mempercepat melepas kotoran-kotoran dari baju kalau mencuci. Nah, orang yang seperti ini, itu jangan ditanya, jangan diajak diskusi soal lingkungan. Mungkin mikirin dirinya saja nggak sanggup dia. Apalagi mau mikirin lingkungan. Jadi dia pokoknya fungsional. Nah, kalau kita ketemu orang yang seperti ini, pilihannya 2. 1, harga harus paling murah. Jadi dia akan melihat kalau kegunaannya cocok dengan kebutuhannya dia akan membeli yang paling murah. Karena dia nggak peduli dengan perasaan. Dia beli yang paling murah. Setelah itu, kita harus hati-hati, karena dia akan membeli yang ada. Jadi kalau hari ini kita biasa pakai merek A, ketika datang ke toko dan merek A itu tidak ada, maka orang ini akan switch pindah merek B. Karena nggak ada hati. Nah, persoalannya adalah kalau dia switch ke merek B, ganti beli merek B, ketika habis, dia punya kecenderungan membeli kembali yang B, tidak A. Nah, perilaku pelanggan yang 3 jenis ini harus kita kuasai, Bu Sinta. Sehingga Bu Sinta harus clear betul, Bu Sinta ini bisnisnya apa, siapa pasar sasaran calon pembeli yang Ibu mau, dan Ibu lihat orangnya seperti apa. Karena itu di banyak perusahaan kan, biasanya orang lihat saya mau buat laki atau perempuan, usianya, pekerjaannya apa. Nah, dari situ kita akan tahu. Pak Denis itu misalnya di dalam industrinya Pak Denis tahu persis beda antara orang yang kredit mobil dengan yang motor. Apalagi motor yang murah, yang 500.000 bawa pulang. Itu sudah pasti fungsional. Udah nggak pakai hati yang keterlaluan. Gitu loh. Jadi yang penting hitungannya cocok, harganya murah, dia pakai. Dan itu nanti mungkin dipakai ngojek sama dia gitu. Tapi kalau orang itu mobil mewah, dia akan punya kecenderungan 2. Mungkin milihnya dengan hati atau milihnya dengan rasio. Itu tergantung kita lihat. Cara menyentuhnya juga berbeda. Kira-kira itu Mas Panji untuk kedua penanya. Iya, baik. Pak Roni. Bu Sinta ya. Iya.
Tadi juga sempat disinggung mengenai ini banyak orang yang masih ngikuti trendsetternya Elvis Presley ya. Kadang-kadang saya juga lihat di luar gitu, ada yang pakai celana cut bray, saya juga mikir ini ngikut Elvis Presley atau Arafik gitu. Baik Pak Roni, terakhir terkait dengan tema kita, closing remark untuk kita semuanya. Ya. Terima kasih Mas Panji. Di dalam masa pandemi ini, working from home, yang paling penting menurut hemat saya adalah komunikasi. Yang kedua, memastikan ada yang namanya standar definisi yang sama tentang apa yang kita maksud. Nah, di dalam perusahaan, budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan perusahaan, filosofi perusahaan, itu sebisa mungkin tetap selalu dipertahankan. Kalau tadi saya bilang caranya, bangunlah sebuah protokol. Misalnya dalam setiap rapat itu dimulai dengan 1-2 orang diminta untuk membacakan kembali visi misi perusahaan dan nilai-nilai perusahaan. Sehingga orang kemudian bisa selalu diingatkan bahwa misalnya kualitas itu penting. Pelanggan adalah yang utama dan seterusnya. Kenapa? Rutinitas kita tanpa disadari bisa saja menjauhkan kita dari idealisme yang pernah kita miliki. Ketika orang bekerja 1 tahun pertama, bisa saja kemudian berbeda dengan ketika dia sudah mencapai tahun ke-7 atau tahun ke-8. Karena manusia punya kecenderungan membiasa, menjadi biasa-biasa saja, semua dianggap biasa. Dan itu berbahaya. Orang seperti Pak Denis, Pak Rudi, Pak Irawan, itu biasanya adalah orang yang mendorong supaya kita menghadirkan sesuatu yang baru, supaya tidak biasa-biasa saja. Karena kalau sudah biasa-biasa saja, end of the game, selesai urusan. Kira-kira itu, Mas Panji. Terima kasih. Kalau biasa-biasa saja, hasilnya nanti juga biasa-biasa saja, begitu Pak Roni. Baik, bisa tutup juga. Baik, terima kasih untuk semua partisipan. Tentunya ada narasumber Pak Roni, Pak Andreas, Pak Denis, Pak Irawan, Ibu Ira Dewi, Bu Julia, Pak Rudi Balmater juga yang sudah join via Zoom, dan juga untuk sahabat pendengar pemirsa yang juga sudah bertanya atau mendengarkan kami secara audio maupun visual. Terima kasih untuk Bapak-Bapak dan Ibu. Salam sehat dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Salam sehat buat semua, Pak Panji, Pak Roni, Pak Rudi, Pak Irawan, dan teman-teman. God bless you.